Oke guys, selamat sore, bertemu lagi bersama saya Talk Driver. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas lagi mengenai lowering kit ya. Nah, jadi saya garis bawahi dulu lowering kit yang saya pakai itu H&R. Nah, jadi video ini part 2 ya. Jadi mungkin bagi yang belum menonton part 2 bisa menonton ke part 1 terlebih dahulu. Jadi saya sudah pakai lowering kit H&R ini kiranya itu sudah ada sekitar semingguan gitu ya, semingguan. Dan yang saya rasakan itu cukup oke ya, jadi mau dipakai harian gitu, jadi saya nggak merasakan kayak ada rasanya tidak nyaman apa sebagainya, itu enggak. Nah, lalu kalau untuk fitment ya, setelah kita sudah pakai beberapa lama, depan itu sekitar 3,5 gitu loh, 3,5 jari. Tapi kalau pakai jari saya ini bisa 4 gitu ya, kurang lebih ya kalau pakai jari saya, karena jari saya nggak terlalu gede. Tapi yang bagian belakang ya, yang bagian belakang ini kita bisa lihat ini 3 ya, 3 rapat belakang, dan bagian depan itu sekitar 3,5 sampai 4 gitulah kalau mau kasarannya ya, 3,5 sampai itu. Nah, jadi kalau dibilang posisinya sih agak lebih nungging ke depan gitu, tapi kebanyakan informasi yang saya dapat mobil-mobil zaman sekarang ini kan FWD ya, front wheel drive. Nah, otomatis itu kalau mereka ini mungkin takut kalau menaruh beban yang terlalu berat ke bagian depan, jadi yang depan itu dibuat lebih tinggi gitu, agar mungkin dia punya spring kaki-kaki itu nggak terlalu berat ke kinerjanya gitu ya. Dan kebanyakan mobil front wheel drive itu rata-rata sih memang lebih nuke ya untuk bagian depannya, jadi yang belakang lebih pendek, sedangkan depan ini dia lebih tinggi gitu. Kalau mobil yang rear atau penggerak roda belakang kebanyakan normal aja, jadi belakangnya lebih tinggi dibandingkan depan gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak jadi masalah ya, mungkin ada hitungannya secara sainsnya mereka atau secara riset, sehingga mobil ini diyakini lebih aman gitu kalau pakai aftermarket ya. Nah, oke, kita langsung aja lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai look ya. Mengenai look, kalau kita lihat ya, kurang lebih ya, kita akan mundur ya, tampilannya seperti ini ya. Belakang sudah nggak nungging lagi. Nah, cukup cakep ya guys ya. Nah, dilihat ini masih oke. Terus habis itu yang bagian belakang bagasi ini jadi pendek. Biasanya tuh kalau kita lihat bagasinya agak tinggi ya, bagasi paling setulisan X-Series seginian gitu. Nah, sekarang turun menjadi agak rendah, jadi sama agak rendah. Nah, jadi kalau tampilan, kalau bagi saya ini nggak menjadi masalah. Nah, lalu yang kedua, pembahasan selanjutnya itu mengenai kalau masalah ini ya, kayak gasruk atau enggak. Nah, jadi saya nggak ngalami gasruk sama sekali. Di sini fender-fendernya ya, bisa dilihatnya masih mulus semuanya, nggak ada mengalami berat dan sebagainya. Ini ya pernya warna biru. Pokoknya aman banget dari gasruk, sudah melewati polisi tidur macam-macam, gak ada ngalami. Itu kan depan, belakangnya gimana? Nah, belakang juga aman ya, ini gak ada gasruk, mulus, semulus-mulusnya, aman sesuai dengan hitungan ya. Nah, selanjutnya mengenai naikan ya, selama seminggu ini kendala yang saya rasakan apa? Kalau menurut saya nggak masalah, memang lebih keras tapi so far so good ya, jadi masih nyaman banget gitu, gak ada terjadi kayak yang kita bayangkan. Mungkin sebelumnya kita bayangkan kalau bakal geruduk apa enggak, sangat aman gitu. Tapi resep yang saya pakai ini ada sedikit perubahan gitu ya, jadi saya kasih sedikit perubahan dari standarnya. Yang pertama stopper ya, stopper saya ganti pakai Protoflex. Saya potong ulirnya itu satu, bukan pernya yang dipotong tapi stoppernya ya. Jadi stopper saya beli merek Protoflex, kenanya kiri kanan ya, jadi saya beli dua, kalau nggak salah 290 ya, anggap aja 300 gitu. Terus untuk saya pakai yang ukuran 22 mm karena 22 mm itu bisa masuknya ya. Nah, selanjutnya habis itu untuk yang bagian belakang ini saya lagi order ya, belum datang dari Tokopedia. Ada stopper kayak spon gitu, tapi khusus untuk XCD32 gitu ya. Saya beli dari Asia Timur Motor atau mana gitu kalau nggak salah tokonya. Dan harapan saya bisa lebih empuk, karena kondisi sekarang ini belakangnya yang mungkin agak sedikit lebih keras itu naikannya ya, atau springnya itu mantulnya itu terlalu cepat, mungkin karena dia punya stopper itu masih bawaan dan stoppernya keras gitu kan, jadi naikannya juga otomatis lebih keras sedikit. Tapi kalau dibilang nggak nyaman enggak, cuma saya berharap bisa lebih nyaman lagi gitu kan ya, namanya manusia ya, nggak bisa pos-pos kadang-kadang. Tapi overall oke sih, overall nyaman banget sih pakai T32 dengan kondisi H&R lowering kit ini. Terus habis itu masalah yang saya hadapi ya, mungkin ya pembahasannya. Jadi selama saya pakai ini ada masalah nggak? Nah, jadi setelah saya pasang, masalah yang saya hadapi itu biring langsung kena ya, nggak tahu kenapa, biring shock, tapi bukan biring roda ya, tapi biring shock saya kena. Jadi di shock breakernya X-Series itu ada biring shocknya itu terpisah ya, jadi beda. Kalau punya lain-lain kan biringnya itu ada kayak bola-bolanya. Kalau ini nggak, biringnya murni cuma karet aja itu. Mungkin karena memang sudah ketat, saya lihat juga sih
saat bongkar sok sudah jelek, tapi orangnya bilang gak usah digrease lagi, gak usah dibersihin, langsung pasang aja masih bagus katanya. Tapi habis dipasang, setiap balikin setir atau muter setir ke kiri gitu ada bunyi bertak. Waduh, saya kira pernya muter kan gitu kan, lumayan ngeri kalau amit-amit pernya muter gitu ya guys ya. Tapi ternyata gak ada yang muter, jadi aman senantiasa, nggak terjadi masalah apa-apa. Sebenarnya pernya itu normal semua, jadi nggak ada kayak mungkin nggak presisi apa enggak. Nah, jadi solusinya gimana? Solusi yang saya hadapi itu ya ini pasti cukup membingungkan ya awalnya. Saya akhirnya mengatasi dengan memberikan PTFE spray ya. Jadi beda sama WD-40. Kalau PTFE spray itu dari Teflon ya. Teflon saya semprotkan. Nah, ini kan ada lubang gitu ya. Ini ban, nah saya taruh di sekitar sini gitu. Di sini saya semprot ke atas itu sampai kena biring-biringnya, harapan saya. Katanya sih nggak bisa kena, tapi begitu pakai sampai sekarang sudah semingguan tuh senyap terus ya. Ya moga-moga seterusnya gitu ya. Mungkin cuma kotor aja kah atau kurang pelumasan gitu. Setelah pakai PTFE spray harapan saya bisa awet dan nggak ngalami apa-apa guys. Nah terus habis itu yang harus diperhatikan ya. Jadi sebelum kita pakai ya, saya masuk dulu aja mungkin ya guys ya. Jadi supaya nggak terlalu mondar-mandir, nah kita masuk ekstrim saya. Nah jadi yang harus kita pertimbangkan juga ya, yang pertimbangkan pertama, kalau bisa langsung ganti kakinya agak banyak gitu. Jadi jangan hanya ganti ke pernya aja. Kalau ganti pernya aja nanti besok-besok takutnya bongkarnya berkali-kali gitu ya guys ya. Karena apa? Karena kadang-kadang saat kita bongkar, oh ininya udah jelek, kita nggak ganti, oh sudah pakai aja yang lama, cuma modal ganti per aja. Nah itu nggak bagus juga kalau menurut saya, karena kerja 2 kali sehingga jasanya nanti bakal lebih mahal ya kan, kita rugi di jasa maksud saya gitu. Nah jadi kalau menurut dari pandangan saya bilang kalau bisa sih tolong diinin dulu lah, disiapkan dulu shock breakernya, support shock juga, bearing shock juga. Saya pasti ketinggalan bearing shocknya, harusnya sekalian saya ganti sih, tapi udah terlanjur ya udahlah. Nah habis itu stopper juga kalau bisa ganti ya, stoppernya ganti. Kalau saya sih depan pakai Proto Flag, belakang nanti beli aja yang punyanya custom yang spon, atau memang ada yang pabrikan spon ya. Saya ada dapat sih, nanti linknya di Tokopedia saya share coba ya. Habis itu yang dipertimbangkan lagi, kalau mungkin terlalu sensitif ya, maksudnya keras dikit nggak mau gitu ya, ya mau nggak mau kan kita harus ganti gitu. Tapi kalau bagi saya sih nggak keras gitu ya. Saya sudah coba 4 orang, kalau 5 orang sih belum ya. Mungkin besok saya coba, nanti saya mungkin buat part 3 lagi ya kalau video ini oke. Kalau banyak yang seneng gitu ya, saya buat lagi part 3. Dan nanti saya akan berbagi lagi keluh kesah saya selama menggunakan HNR lowering kit ya. Nah mungkin yang akan dibahas selanjutnya itu mengenai ketahanan kaki ya setelah menggunakan lowering kit ini. Apakah mungkin umur kaki lebih pendek, kan concern utama dari kita ini kan juga biaya pasti ya, termasuk saya sendiri gitu, supaya kalau bisa kita bisa tampil keren tapi nggak boncos, jadi kayak kakinya nggak rusak-rusak terus gitu, moga-mogaan. Nah sementara sih aman gitu. Nah terus saya belum spill juga, shock depan saya pakai Bensko ya, belakang ini on the way saya ganti ke Bilstein. Nah jadi saya sudah beli shock Bilstein, katanya sih keras ya, cuma moga-moga nggak seperti itu. Saya ganti shock Bilstein dengan harapan bisa lebih enak, maksudnya stabil gitu, harapan keras dikit nggak apa-apa, tapi bukan gelodak-gelodak, harapan saya kayak dokar gitu, enggak, jangan. Nah habis itu stopper saya juga ganti. Itu aja sih yang on the way progress. Kalau untuk lain-lain aman ya, so far so good. Nah terus ini ya, jadi dari kedua saya sekarang setelah mendekin ininya kelihatan lebih pendek dikit gitu. Nah saya kok sini lebih kelihatan lebih pendek gitu ya. Tapi oke sih, nggak masalah, nggak ada gasruk-gasruk, sudah lewat mana-mana, udah aman. Ya moga lah sudah aman terus. Oke, terima kasih guys. Apabila ada salah kata mohon maaf ya.